Namaskar. Good morning, student. Good morning. Okay. Good You morning. can unmute. Okay, thank you. How are you today? I'm fine. Fine. Okay. Fine. Fine, Gus Arya. Okay. I'm not really fine. I'm not really fine. Why, Andre? Why? You are not really fine today? Saya kepanasan, Miss. Panas banget di rumah saya hari ini. Oh, oke. Nggak hanya Andre saja ya. Miss Yugi sudah sedia buku kecil juga untuk kipas-kipas karena ini emang sepertinya suhu di lingkungan kita memang agak naik ya, panas ya jadinya. Walaupun pagi-pagi, Pasar tuh udah panas ya? iya pagi-pagi itu loh Miss Yugi baru habis mandi itu keringetan, nggak tahu kenapa. Biasanya pagi-pagi itu dingin kan ya, sejuk. Kalau sekarang Di sini kampung dingin, sekali. Miss. Ya, kalau di desa mungkin iya, Ya, Denpasar loh. biasanya jam segini di tempat saya ada angin. Iya, ada angin. Kayaknya angin tuh panas. Ya, nggak ngerti Miss Yogi juga. Ya, Miss, anginnya panas. Iya, banyak minum air ya. Jangan sampai kalian Ya. pilek ya. Oke. Oke, as usual, before we start Ya, dah pilek. study or discuss, let's we pray together. Who wants to lead? Who is the leader? No one? We can. Bantu Miss Yogi, we can. Friend, before study, let's pray together. Praise start. Dear God, please bless myself, my teacher, and my friend, so we will understand the lesson that we will get today. Dear God. Namaskar. Thank you. Oke, hari ini ya, Miss Yogi masih mengajak kalian untuk membahas materi di tema 5. Ya, jadi ada sambungan sedikit aja materi untuk tema 5, karena minggu lalu Miss Yogi sudah info sebagian besar materi di tema 5. Jadi hari ini ada 3 subtema. Subtopik ya, topik bukan tema. Subtopik yang mana ini cukup menarik untuk Miss Yogi bahas bersama kalian semua ya. Jadi untuk mempersingkat waktu, Miss Yogi akan share screen ya. I need to share screen. Silahkan disimak dengan baik. Listen carefully ya. Oke. Di hari ini, adapun materi, ya ini siapa chat? Miss izin minum, iya ini Bayu yang mana ya? Bayu Mahendra atau Bayu Panji? Kalau Bayu aja Bayu Panji itu, Miss. Oh, BP, ya. Oh iya, kalau Bayu Mahendra ada namanya. Oke, sip. Ayo, Bayu silakan diminum boleh. Oke, untuk hari ini adapun agenda yang akan kita bahas yaitu yang pertama, manfaat kerjasama antar pemilik wirausaha. Jadi pada minggu lalu Miss Yogi sudah mengajak anak-anak untuk melihat contohnya. Gimana sih bentuk contoh para pemilik wirausaha itu ketika mereka kerjasama. Jadi misalnya wirausaha pembuatan bakso, dia akan membutuhkan wirausaha daging untuk melancarkan kegiatan usaha mereka. Kan itu misal saling ada timbal balik lah, ya? Saya izin minum, Miss. Iya. Sudah itu saling timbal balik, ya. Nah, jadi kalau semuanya pemilik wirausaha kayak gitu, seperti itu ya, kira-kira manfaatnya apa buat kita? Itu kan mereka yang kerjasama ya, ada nggak sih manfaatnya buat saya, Miss? Nah, itu dia. Kemudian yang kedua, faktor yang menentukan keberhasilan suatu wirausaha.
if you wanna be entrepreneur ya, jadi jika kalian ingin menjadi seorang wirausaha, ya seorang entrepreneur ya kalau bahasa kerennya, kira-kira faktor apa sih yang bisa buat usaha saya itu berhasil, Miss? Atau bakalan gulung tikar atau gagal total? Apa sih yang bisa bikin berhasil ataupun gagalnya suatu usaha? Itu nomor 2 ya. Yang nomor 3, buat apa Miss Yogi mengajarkan wirausaha? Atau buat apa sih saya berwirausaha sejak kecil? Saya kan masih kecil, Miss. Orang usaha itu kan udah besar-besar, udah banyak uang. Kenapa harus saya yang kecil-kecil ini diajarin wirausaha, Miss? Nah, itu ada manfaatnya. Ada alasannya. Ya, nanti alasan itu yang akan menjadikan manfaat buat kalian. Putus-putus. Putus-putus, oke, unstable, my God. I would like to stop video ya for a while. Miss Yogi izin ya, stop ya videonya. Oke, jadi ini topik yang akan kita bahas hari ini. Only 3 topik ya for today, and I think ini benar-benar apa ya, menarik untuk kita bicarakan ya. Oke, kita mulai dari yang pertama dulu. Manfaat. Nah, adapun manfaat kerjasama antar pemilik wirausaha. Antar wirausaha satu sama yang lain itu mereka kerjasama. Kira-kira manfaatnya apa? Ya, jadi manfaatnya itu yang pertama dapat melancarkan kegiatan wirausaha yang dijalankan. Jadi mereka dapat melancarkan wirausaha mereka masing-masing, dapat melancarkan usaha mereka masing-masing. Itu pasti ya. Jadi yang satunya diuntungkan karena produknya dibeli, yang satunya juga diuntungkan karena mendapatkan bahan baku untuk usaha mereka. Itu ya. Kemudian yang kedua, jika semuanya wirausaha kerjasama, ya sama-sama sukses semuanya wirausaha, jelas kebutuhan masyarakat akan terpenuhi, ya atau memenuhi kebutuhan masyarakat, ya. Jelas, kalau semua wirausaha udah bisa jalan dengan baik, yang tadinya tukang baksonya hampir bangkrut, sekarang sudah bisa beroperasi kembali. Jadi kita bisa beli bakso seperti biasa, ya. Jadi itulah kenapa kalau wirausaha itu saling kerjasama, kebutuhan masyarakat akan terpenuhi. Nah, jika setiap kebutuhan masyarakat terpenuhi, otomatis yang ketiga sekarang akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini udah lancar ya. Kemudian ini terpenuhi. Sekarang kesejahteraannya pasti akan terjamin. Ini pasti akan terjamin kesejahteraan masyarakat. Ya, itu Miss Yogi pakai nomor ini ya. Miss Yogi pakai nomor ini, maksudnya biar kalian gampang untuk mengingat poin-poinnya. Tapi sebenarnya ketiga aspek ini adalah jadi satu. Saling berhubungan satu sama lain. Kalau wirausaha tidak kerjasama, otomatis wirausaha yang ada akan tutup atau rugi, tidak bisa jalan ya, otomatis kebutuhan masyarakat tidak terpenuhi. Jadi kesejahteraannya menurun. Itu kalau tidak kerjasama. Sekarang kalau kerjasama, wirausaha dapat berjalan dengan lancar, kemudian kebutuhan masyarakat terpenuhi, sehingga tercipta kesejahteraan masyarakat. Itu dia manfaatnya. Ya. Bisa dipahami dulu ya. Ini untuk manfaat. And then, next. Nyanya izin nggak tahu gimana Nyanya. Oke, next. Yang kedua, oke. Ini menurut Miss Yogi agak menarik sedikit ya.
kemarin kalian sudah disibukkan dengan kegiatan BOE, buat barang atau jasa ya. Sekarang tahukah anak-anak, tidak semua juga barang yang dihasilkan itu tiba-tiba laku, habis terjual tanpa kalian melakukan usaha. Nggak mungkin, ya. Jadi Miss, sebelum nanti saya jadi udah besar, terus punya usaha sendiri, saya mau tahu sih Miss, apa aja ya yang bisa buat perusahaan saya nanti itu gulung tikar atau bangkrut? Atau gimana sih Miss hal-hal yang bisa buat berhasil usaha saya? Oke, kita bahas dari nomor 1 ya. Jadi nomor 1 itu yang menjadi penentu Miss. adalah ya. Ya, Gus Arya. Ini suaranya Miss putus-putus. Putus-putus lagi ya. Aduh. Oke, Miss Yugi stop video ya. Nih, siapa yang chat kok banyak sekali rasanya yang chat? Iya, mereka bilang putus-putus. Oh iya sorry Miss Yogi stop video kalau itu. Sekarang udah bisa? Udah, oke. Jadi faktor yang pertama itu adalah kualitas barang atau jasa yang dihasilkan. Ya, jadi misalnya kalian produksi suatu barang, dulunya begitu kalian soft opening gitu ceritanya ya, atau grand opening. Oh, kualitasnya keren, standar internasional ternyata. Ya, oh keren, banyak yang beli, banyak yang pakai. Nah, setelah lama beroperasi, misal 5 tahun kemudian atau 10 tahun kemudian, ternyata kualitasnya menurun. Dulunya standar internasional loh, sekarang kok malah kayak barang dagangan di pasar tradisional, yang baru dipakai tuh langsung rusak gitu loh. Nggak kayak dulu tahan lama. Nah, itu terkait dengan kualitas. Itulah yang membuat usaha orang lain kalau nggak konsisten, itu akan tutup atau gulung tikar, rugi. Ya, jadi itulah mengapa kualitas barang atau jasa yang dihasilkan, ya ini kualitas ini ya, itu patut diperhatikan. Itu yang menjadi faktor penentu nanti keberhasilan. Udah? Yang kedua, lokasi usaha strategis atau tidak. Itu, semakin strategis tempat usaha kalian, semakin banyak dilihat oleh orang lain, semakin besar peluangnya untuk untung. Karena udah ada yang tahu, oh ada restoran baru buka loh, itu di pinggir jalan, yuk kita mampir. Gitu. Kalau para konsumen pasti kayak gitu ya. Kita aja jadi konsumen kayak gitu kan. Nah, kemudian kalau semakin ke dalam, semakin ke tengah, mungkin tidak di pinggir jalan ya. Jadi sedikit orang yang tahu, kemungkinan peluang untuk larisnya itu lebih sedikit, lebih kecil. Ya, itu kalian harus tahu. Lokasi usaha menentukan keberhasilan usaha. Ya, strategis atau tidak. Ya, itu 2. Sekarang nomor 3, kemasan produk atau barang yang dihasilkan. Contoh misal, kemarin waktu BOE ya, karena ke BOE kemarin itu lokasi usaha kan tidak terlalu karena kalian online. Ya, sekarang kita lihat ke poin yang ketiga, yaitu kemasan produk. Jadi semakin unik, semakin lucu, atau semakin kalian menggunakan icon-icon yang menarik minat para pembeli, itu jelas akan mempengaruhi keberhasilan wirausaha kalian. Ya, itu. Misal, Wikan jual apa itu? Puding misalnya ya, puding. Kemudian di atasnya dia pakai stiker alanya Wikan. Original ya, Wikan design. Kemudian menarik banget, keren loh, suka. Jadi begitu ketika konsumen lihat itu, kayak aku pernah tahu deh icon ini atau stiker kayak gini. Ini kayaknya dagangannya si Wikan nih gitu. Beli aja yuk, ini kan punya teman kita. Nah, itu. Semakin unik, kemudian semakin memakai icon-icon dari yang dapat menarik konsumen,
itu bisa menjadi faktor keberhasilan wirausaha kalian. Ya, jadi itulah mengapa banyak ortu ya, orang tua kalian atau anak-anak lain membuat karya original asli mereka. Karena begitu mereka memperlihatkan, ini loh karya saya, ini loh produk saya, oke, kalian punya ciri khas tersendiri. Ya, itu yang menjadi faktor penentu. Kemudian the last yaitu promosi or marketing kalau kata orang wirausaha. Ya. Jadi kalian kemampuan punya, modal punya, lokasi usaha strategis lah ya, kemudian kemasannya unik. Tapi kalau kalian nggak bisa promosi, jadi orang banyak nggak tahu produk kalian. Jadi sama dengan bohong. Ya, sama dengan bohong. Karena Miss Yogi bilang apa? Ya, Miss Yogi berani mengatakan seperti itu karena apa? Melalui media sosial seperti sekarang, kalian bisa gunakan itu untuk media promosi. Ingat nggak kalian, BOE kemarin itu ada lomba flyer. Ya, the best flyer. Itu untuk apa? Untuk melatih jiwa kalian buat promosi. Not only on social media, tapi juga punya sesuatu yang bisa di print out, kemudian disebarkan ke orang lain. Hard copy-nya juga. Itu kan pernah lihat di jalan ya, orang membagikan flyer atau brosur, itu salah satu cara promosi. Di samping juga kalian menggunakan media sosial, kalian info-info, mah kasih tahu dong temennya mama, aku lo jualan ini nanti untuk BOE. Kali aja ada yang suka atau ada yang pengen order, biar aku siapin mah. Oke, kayak gitu. Ada banyak strategi promosi ya, flyer lah, sosial media, lewat foto-foto lah, kemudian ngasih tahu langsung juga ada. Door to door. Aduh, sorry, internet misalnya bagus. Door to door. Itu. Bisa dipahami kira-kira? Bisa ya? Oke. Satunya ini paling penting ya sayang ya, kualitas. Ya, kualitas itu paling penting. Baik jasa, baik barang ya, produk ataupun jasa, pelayanan. Misal kayak kalian buka salon kecantikan ya, kalau pelayanan kalian nggak bagus, kalian jutek, kemudian juga servisnya tidak memuaskan, ya udah, nggak usah, nggak bakalan laku. Besok-besok saya nggak mau ke situ deh, pelayanannya jelek atau buruk gitu mungkin, ya. Itu. Yang kedua baru lokasi usaha. Yang ketiga kemasan produk yang dihasilkan. Yang terakhir adalah promosi. Tanpa promosi, nggak bakalan ada yang tahu usaha kalian. Walaupun mungkin poin kedua ini ya, lokasi usaha ini mungkin tidak strategis. Tapi kalau kalian promosinya gencar, sini bagus, bisa saja usaha kalian akan berhasil. Oke? Bisa dipahami kira-kira ya? Oke. Itu untuk topik yang kedua. Sekarang yang ketiga. Miss Yogi jelasin ini buat kita kayak gini, Miss. Kita masih SD, terus juga program sekolah BOE kemarin itu, aduh, buat apa, Miss? Saya ini masih kecil. Buat apa sih saya harus wirausaha? Itu akan memberikan manfaat untuk kalian. Jadi apa manfaatnya? Oke, satu, manfaatnya adalah kalian bisa melatih jiwa wirausaha. Kenapa Miss Yogi mengatakan seperti itu? Ya, biasanya di kelas itu ada anak yang vokal berbicara, suka menjelaskan dan lain sebagainya, urun pendapat. Tapi belum tentu ketika mendapatkan kesempatan wirausaha, dia bisa berwirausaha dengan baik. Belum tentu. Ya. Not sure ya kalau orang bilang tidak pasti. Belum tentu juga. Contoh kayak Rena. Rena dulu waktu Miss Yogi jadi wali kelas, Rena pendiam sekali. Ya, begitu kesempatan wirausaha, Rena bisa masak, kemudian bisa menciptakan resep masakan sendiri. Ya, nggak ada yang tahu kan, ternyata laku banyak gitu misal kan. Nggak ada yang tahu, karena kesempatan itu tidak ada. Jadi melalui program sekolah kemarin, BOE kemarin ya,
kalian dilatih untuk memiliki jiwa wirausaha sejak kecil. Ini penting buat kalian udah besar nanti ya. Bukan buat Miss atau Mr. Edi atau Misternya, bukan. Ini untuk kalian. Only for you. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, mengembangkan kreativitas yang dimiliki. Miss Yugi nggak tahu ya kalau BOE sebelum adanya program BOE ini, Miss Yugi nggak tahu mana anak-anak Miss Yugi yang kreatif, mana juga yang mager atau malas gerak ya, nggak tahu Miss Yugi. Jadi ketika ada event BOE kemarin, jadi Miss Yugi tahu, oh ternyata si ini pas dapat kesempatan kayak ini dia lebih keren loh ternyata. Saya nggak nyangka dia itu bisa jualan selaris itu gitu loh. Bisa bikin kayak gitu. Apalagi ada yang buat desain kan, desain melalui apa itu laptop atau komputer sehingga nanti bisa dituangkan dalam sablon baju, kemudian pernak-pernik yang lain. Ya. Miss Yugi nggak tahu. Yang program kemarin itu yang bikin kelihatan mana sih anak yang kreatif, mana yang tidak. Itu ya. Kemudian yang ketiga, melatih diri untuk menghemat uang yang diperoleh. Jadi gimana caranya? Kalian dikasih bekal toh? Dikasih bekal untuk sekolah setiap hari. Kecuali kalau di rumah ini kan kalian apa-apa di rumah ya. Kalau dulu kalian kasih bekal. Gimana caranya kalian hemat uang? Nanti Miss Yogi akan sharing pengalaman Miss Yogi wirausaha sejak kecil. Ya, ini Miss Yogi real pengalaman nyata based on true story ya. Kemudian yang keempat, memanfaatkan. Gimana kirimnya, Miss? Gimana? Sharingnya. Di sini. Gimana? Di sini saya. Oke. Oke. Yang keempat, memanfaatkan barang bekas menjadi barang layak dijual kembali. Miss, saya punya kaleng bekas banyak di rumah. Itu loh sampah, Miss. Gimana ya caranya biar itu bisa jadi uang? Oke, saya mau searching dulu deh, Miss. Ada nggak ya produk yang bisa saya hasilkan dari barang bekas ini? Lumayan kan, Miss? Ada uangnya nanti. Oke, itu good. Kreatif ya, kreatif itu. Kemudian yang 5, mengasah potensi yang dimiliki. Jadi setiap anak memiliki potensi yang beda-beda. Nggak bisa disamain. Jadi gimana kalian ngasah potensi itu. Misal, Wikan bisa masak gitu misalnya. Nah, melalui event BOE kemarin, dia mengembangkan potensi memasaknya dia. Ternyata dia punya resep kue atau cake tersendiri mungkin bisa kan ya? Itu ada kesempatan ya. Kemudian yang terakhir adalah meningkatkan persatuan dengan keluarga. Kemarin BOE itu dari A sampai Z itu nggak mungkin kalian menyiapkan sendiri. Pasti ada campur tangan orang tua. Baik itu adik, kakak, nenek barangkali, atau ayah, bunda, pasti ada. Nah, itulah yang menyebabkan adanya meningkatnya persatuan dengan keluarga. Pasti kalian butuh bantuan keluarga. Apa ya? Kalau orang masa kini bilang itu tim suksesnya atau support sistemnya. Ya, support system suatu perusahaan itu ada pasti keluarga, ya. Oke. Itu 3 topik hari ini. Jadi Miss Yogi mau sharing ya. Dulu kenapa Miss Yogi bisa menjelaskan ini sama anak-anak? Karena Miss Yogi dulu punya pengalaman. Jadi kalian kelas 6 ini ikut BOE ya, duduk di kelas 6 ikut BOE. Miss Yogi ikut BOE itu dari kelas 3, tapi bukan BOE namanya ya. Ini memang wirausaha mandiri. Jadi dulu waktu kelas 3 SD itu Miss Yogi tahu anak-anak snack Astor itu enggak yang batangan itu yang panjang itu. Yang ada rasa coklat, stroberi. Miss Yogi Tahu, Tahu. Ya, itu. Miss Yogi memulai usaha itu dari kelas 3 SD. Karena apa? Ada keinginan Miss Yogi untuk menghasilkan uang sendiri. Ini keinginan setiap orang kan beda-beda ya. Jadi Miss Yogi dikasih bekal dulu. Kalau zaman dulu itu Rp500 itu udah paling banyak bekalnya. Kalau sekarang mungkin 5.000 ya.
Kalau dulu Miss Yugi 500. Jadi Miss Yugi sisihkan 100 rupiah setiap hari, sehingga Miss Yugi bisa membeli satu box atau satu kotak besar itu ya, Astor ya, yang nanti Miss Yugi bisa jual per pieces, per satuan per batang itu. Mungkin 25 rupiah dulu atau enggak 50 rupiah lah. Itu kan udah untung ya, udah untung sekali waktu itu. Dan tahu nggak, yang kalian pikirkan itu pasti ketika saya buka usaha pasti laris manis, Miss, banyak yang beli, terus laku, untung, dan habis. Tapi tahu nggak, ketika kalian menjadi seorang wirausaha, hal yang paling riskan yang harus kalian pikirkan adalah gimana ya kira-kira nanti dagangan saya nggak laku. Saya udah produksi banyak terus nggak laku. Miss Yugi pernah dulu Miss Yugi habiskan snack yang Miss Yogi jual itu sendiri Miss Yogi habiskan karena nggak laku, nggak ada yang mau beli, jadi nggak balik modal, rugi, malah tak habisin sendiri karena nggak ada yang beli. Karena dulu Miss Yogi nggak bisa promosi, tidak seperti sekarang menggunakan media sosial, WhatsApp, kemudian apa lagi yang lain, nggak bisa. Miss Yogi door to door. Saya jualan ini loh, mau nggak beli di saya? Saya bawain deh ke kelasmu. Dulu waktu sekolah ya, Miss Yugi jualan itu. Jadi Miss Yugi bawa di tas, kemudian ada tempat uang, ada tempat jajannya. Oh ya, aku mau beli dong, istirahat, pas jam istirahat ya. Pasti teman-temannya Miss Yugi datang ke kelasnya Miss Yugi buat beli. Karena murah waktu itu, zaman itu. Gitu. Itu dulu, ya. Sampai habis, sampai kurang, aku mau beli loh, ya udah habis, besok ya aku bawa lagi. Ada sempat seperti itu. Ada juga, aduh kok nggak ada yang beli ya, kemarin-kemarin banyak yang beli, sekarang kok nggak ada ya. Sampai 2 hari kayak gitu, ya udah Miss Yogi habiskan semua. Namanya anak kecil kan. Nah itu, Miss Yogi nggak ingin kalian seperti itu. Jadi apa yang menjadi tujuan kalian, goalnya kalian untuk berwirausaha ya biar lancar. Itulah kenapa Miss Yogi berikan faktor-faktor yang menentukan keberhasilan suatu wirausaha. Ya, biar kalian tahu nanti promosi itu penting loh ya. Bohong kalau misalnya kalian punya modal, kemudian punya kemampuan, punya lokasi usaha strategis, punya brand, tapi promosinya nol. Nggak bisa laku. Ya, bisa dipahami ya? Ya. Nah, satu lagi. Miss Yogi memberikan materi ini, ilmu ini bukan ini yang akan menjadi tugas utama kalian. No, tetap ya, tugas kalian adalah belajar. Ini adalah materi plus yang akan kalian dapatkan setelah kalian tamat dari BPS. Nanti kalian akan keluar loh ya, kalian SMP, ini yang akan menjadi bekal kalian nanti. Ya, teori udah dapat sama Miss Saya Yogi. kangen teman-teman nih. Iya, sayang. Miss Yogi juga kangen anak-anak Miss Yogi ya. Miss Yogi, kalian dapat materi dari Miss Yogi, prakteknya udah dapat di program sekolah BOE kemarin ya. Jadi kalian pengalaman udah dapat, teori udah tahu. At least nanti ketika kalian sudah SMP atau SMA mungkin atau kuliah nanti mau berwirausaha kalian udah tahu teorinya. Ya? Oke? Ada pertanyaan dulu? Hanya itu yang Miss Yogi bisa sampaikan. Ada pertanyaan dulu? Tidak? Benar? Bisa ya? Bisa ya? Oke. Kalau bisa ya, silakan silakan diambil buku pengayaan. Pengayaan tema 5. Halaman 30 dan 55 sampai 56. Siapa ini? Kok hilang suaranya, Miss? Iya, sayang, maaf ya. Miss kayak nge-glitch gitu. Apa itu nge-glitch? Ya putus-putus suaranya, Miss. Ya, silakan dulu diambil buku pengayaan tema 5, halaman 30. Ditandai dulu ya. Halaman 30, kemudian halaman 55 sampai 56. Itu ditandai dulu. Cek dulu, biar ketemu dulu halamannya. 30
dan halaman 55 sampai 56. Pengayaan tema 5. Udah, Miss. Udah, oke. Yang lain. Temuin dulu. Sebelum Miss Yogi stop share screen-nya. Halaman 30. Ya, 30 dan 55 sampai 56. Sudah diberi tanda ya, dilipat dulu ya. Nah, oke. Sekarang kalau sudah ketemu, sekarang dengarkan Miss Yogi ya. Jadi untuk tema 4 dan 5 itu kan materinya mirip ya. Nah, minggu depan di hari Jumat, Miss Yogi mau memberikan latihan soal terkait 2 tema ini. Ya, 4 dan 5. Minggu depan, hari Jumat. Miss Yogi mau memberikan latihan soal untuk kalian. Silahkan dikerjakan dengan baik. Andre, halaman 30. 30. Ya, 30 Andre. 30. Oke? Bisa didengarkan? Atau Miss Yogi stop share screen, stop video dulu. Oke, bisa didengarkan ya? Minggu depan hari Jumat itu Miss Yogi akan berikan latihan soal untuk tema 4 dan 5. Silahkan dikerjakan dengan baik karena Miss Yogi akan ambil nilai dari sana. Ya. Selain dari tugas-tugas yang kalian upload, Miss Yogi ambil nilai dari sana. Miss Yogi tidak akan mengadakan PH. Ya, Miss Yogi ambil nilai dari sana. Besarnya atau kecilnya nilai kalian itu tergantung dari kalian. Ya. Oke ya. Oke, hari ini dua tugas tadi itu silakan dikerjakan dengan baik. Sebentar Miss Yogi akan upload link uploadnya di Google Classroom kalian. Ingat ya, di-upload. Karena apa? Setelah kalian submit, di closing-nya, ya ampun, putus-putus ya. Di closing-nya nanti, setelah kalian submit, akan ada link. Redaksinya adalah, untuk melihat hasil pembahasan latihan soal, silakan klik link di bawah ini ya anak-anak. Nanti Miss Yogi udah buatkan di sana, link pembahasannya. Oke? Ingat ya, di-upload biar kalian ada bahan untuk PAS nanti. Oke? Putus-putus. Oke, udah kedengeran ya. Dan sekarang Miss Yogi mau share absen untuk kalian. Silakan diisi ya. Setelah absen, kalian boleh leave meeting dan lanjutkan ke apa namanya ya? Latihan soal mandiri. Oke, itu. Ayo jangan komen dulu ya. Nanti Jangan komen dulu. Miss Yogi tutup kolom chatnya biar fokus jawabnya. Sorry, biar fokus ininya. Oh my God. Ya, Gong Rama. Oh my God, semuanya privately. No one. I'm not allow you to leave comment on kolom chat. Biar nggak hilang nanti form absennya. Ya, kalau sudah ini, Miss. Oke, kalau sudah silakan leave meeting. Oke, leave meeting, lanjut ke latihan soal. Miss Yogi tunggu hari ini. Oke, bye-bye. Miss Yogi tunggu hari ini ya. Ada Miss. Oke. Bye-bye, Ya, dadah. bye-bye. Ayo dia. Dadah. Bye, Kong Abi. Yeay. Oke, Dadah. Gus Arya. Bye, Audi. Dadah, Miss. Iya, bye. Bye, Wikan. Oke, bye, Tati. Bye. Itu siapa ya? Huruf Jepang? Huruf Korea?
Saya masih mau diam nih di sini, Miss. Oke, Andre already absent, Andre? Udah, Miss. Udah, oke. Bye-bye. Ayo lanjut ke latihan soal dulu, Gong Abi. Hari ini submit. Ya, ya. Oke, Dadah. bye Tati. Bye Bayu. Ini siapa ini pakai huruf